Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, saya panggil ibu dulu Pak ya, nggak apa-apa kan? Ibu-ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat saya. Alhamdulillah. Mas-masnya, bapaknya, semuanya. Alhamdulillah. Semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita semuanya akan tergolong min ahli jannah insyaallah. Semangat itu Bapak. Alhamdulillah sudah cukup lama saya bisa bersilaturahmi lagi dengan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melakukan berbagai amal soleh. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ada apa ya? Insyaallah mudah-mudahan Allah memperkenalkan kita semua. 18 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah. Berharap bisa masuk ke semuanya. Muhammadiyah sudah menetapkan insyaallah satu Ramadannya itu bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 Maret. Ya. Itu salah satu kekhasan dari Muhammadiyah yang bisa lebih awal dalam menetapkan awal-awal bulan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan model perhitungan atau astronomi. Insya Allah semuanya sudah siap untuk Bapak. Dan insya Allah tahun ini Ramadannya 29 hari, tidak 30 hari. Sah nggak Ramadannya? Sah nggak? Sah. Ya. Satu bulan itu tidak harus 30 hari. Kalau menurut para sejarawan, para ulama, dulu Rasulullah itu ikut atau melaksanakan puasa Ramadan itu selama 9 tahun, 9 hari Ramadan. Karena perintah Ramadan itu baru turun di tahun kedua setelah Rasulullah berangkat ke mana? Ke Makkah, ke Madinah. Jadi Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu berapa tahun? Usianya 40 tahun, 13 tahun di Makkah al-Mukarramah. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah itu baru disebut sebagai tahun
Rasul itu berpindah. Nah, baru tahun kedua itulah turun perintah puasa Ramadan. Kalau perintah sholat yang 5 waktu itu pada tahun ke-11 kenabian. Jadi 2 tahun sebelum hijrah, itu di bulan Rajab. Kemarin bulan Rajab sekarang Sya'ban. Nah, di bulan Rajab itu kita sering diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu perintah sholat 5 waktu itu ya turun bersamaan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah ada yang mereka ya. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Klaten juga ada. Lalu teman, itu di pinggir jalan Masjidil Aqsa bagus itu. Itu kalau pengen tahu Masjidil Aqsa bisa di Klaten. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya jauh. Kalau Pulau Jawa 1.200 km, ini 1.500 km. Jauh ya. Tambah lagi dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Lalu Rasulullah dapat oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Insya Allah kita sampai biasa di waktu. Biasa cara itu sholatnya ini kita nanti akan lanjutkan dengan puasa ini. Tapi sholatnya itu harus gimana? Insya Allah yang fardu 5 kali sehari semalam sampun biasa kita lakukan. Sampun itu karena sholat itu amalan yang paling utama. Amalan yang pertama nanti akan ditanya ketika kita dihisab di yaumul qiyamah. Bukan seperti yaumul hisab, itu yang pertama ditanya apa ya? Sholatnya. Kalau sholatnya kita kerjakan, maka akan dilanjut pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Siap ditanya ya? Siap ditanya ya Ibu? Ya, insya Allah. Tapi syaratnya kita harus mati dulu. Siap nggak mati Ibu? Siap nggak kita mati? Siap. Tandanya kita sudah banyak beramal. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini juga termasuk amal soleh yang akan menambah bobot amal kebaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Allah. Jadi mudah-mudahan yang sholat merupakan rukun Islam yang kedua ini sudah biasa. Bukan sekedar bisa, tapi biasa. Bahkan bukan hanya sholat fardu saja. Lebih bagus kalau ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu sering disebut dengan sholat nafilah, jamaknya nawafil, artinya tambahan. Jadi kalau kita ingin bertambah kebaikan dari yang pokok-pokok itu, kita mendapat tambahan yang lainnya. Bapak kalau dapat gaji, Ibu kalau dapat imbalan, senang nggak kalau ada tambahan? Senang nggak? Nah, senang. Kalau senang mari kita perbanyak. Kalau senang banyak sekali. Halo. Kita sampai jam 9 jam 10 sih. Semangat sekali, Bapak masih cerah ini. Sekarang kan sudah aman COVID. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah Allah. Nah, setelah perintah sholat itu ada perintah yang lain yang merupakan kewajiban atau sekaligus kebutuhan. Mungkin bagi sebagian orang kalau mendengar kewajiban itu terasa jadi beban
Tapi apa yang mungkin bagian awal yang dianggap sebagai kewajiban itu kita terus berlatih sampai menjadi kebutuhan dan kesenangan. Kesenangan itu hobi. Hobi itu dari hobi, bahasa Arabnya hobi. Hobi itu senang. Bapak kalau senang, ibu kalau senang sesuatu biasanya nggak terlalu berhitungan berapa waktu yang dihabiskan, berapa dana yang dikeluarkan. Lalu apa nih? Coba kalau sholat sudah jadi kesenangan, mungkin kalau sholatnya sedikit agak panjang nggak masalah, bahkan lebih panjang lagi. Tapi kalau baru dianggap sebagai kewajiban, imamnya baru sholat agak panjang saja sudah gimana? Nah, itu sesungguhnya tanda atau indikator untuk bisa melihat kita menikah sesuatu itu belum jadi kesenangan. Harus betul. Halo. Ya. Baik, sekarang kita akan bicara tentang persiapan Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesempatan mempertemukan kita kembali di tahun ini dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Bapak Ibu sekalian jamaah Allah, tadi saya sudah menyampaikan sedikit bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan itu ketika Rasulullah mulai datang di Madinah, atau lebih tepatnya di tahun kedua Hijrah. Nah, itu di tahun kedua Hijrah ada peristiwa, salah satunya yang terkenal itu perang Badar. Perang Badar, bukan perang Pulau. Perang Badar Kubro atau perang Badar yang kedua, tapi itu merupakan perang yang sangat menentukan. Ya, terjadinya itu di bulan Ramadan. Hari Jumat tanggal 17 Ramadan pagi hari, ya kira-kira jam segini, jam 7, jam 8 itu terjadi perang Badar. Tidak lama-lama, hanya 2 jam perang sekitar itu. Ya, perang yang waktu itu jumlahnya kira-kira 313 melawan 950-an, hampir 1000 orang. Bapak sekalian, dan perang itu atas izin pertolongan Allah dimenangkan oleh umat Islam. 70 orang kafir Quraisy tewas. Tewas atau mampus? Ya, 70 orang lagi kurang lebih ditawan. Sedangkan dari umat Islam itu hanya tidak sampai 5 orang yang meninggal. Jadi atas pertolongan Allah, peristiwa di bulan Ramadan itu sangat bersejarah. Indonesia merdeka diproklamasikan juga dulu bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi kalau sekalian di antara bukti keberkahan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk menambah bukti-bukti keberkahan yang lainnya. Dan itu memang sangat bergantung kepada kita semuanya. Kira-kira bersepakat Bapak Ibu kalau kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan? Baiklah, saya ingin mengajak Bapak Ibu jamaah rahimahumullah untuk membaca satu ayat saja dalam Al-Quran. Biar tidak terlalu panjang. Nanti lebih panjangnya setelah pengajian ini. Ya, ayat yang menjadi dasar pijakan atau landasan tentang kewajiban puasa berpuasa. Monggo Ibu bisa dibuka Al-Qurannya. Bawa Quran ini. Boleh di HP bisa dilihat. Ibu HP-nya sudah ada Quran, beres? Sampel. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 100.
183. Sesungguhnya ada beberapa ayat setelahnya, tapi kita baca satu ayat saja. Untuk syarat-syaratnya dari 1 ke 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi supaya dari awal. Karena mungkin masih jarang sekarang baca ini. Nanti Ramadan biasanya tiap hari ini coba sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kita ulangi ya sedikit. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Baik Bapak Ibu yang rahmatullah, kita lihat jelas. Ini ayat yang menandai awal perintah berpuasa bulan Ramadan. Nanti tentang Ramadan sendiri disebut di ayat 185. Jadi kata Ramadan itu hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hanya bulan Ramadan, nama bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan Al-Quran, tapi tidak disebutkan nama bulan. Apalagi bulan Januari, Februari, Maret, April tidak disebut. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal juga tidak disebut. Hanya bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini siapa yang memanggil? Allah. Allah memanggil dengan mesra. Wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya beriman. Amin. Allah panggil semua orang-orang yang beriman. Entah imannya kecil atau sedikit, imannya sedang atau imannya banyak atau lemah. Kita kira-kira imannya yang mana? Banyak atau sedikit? Harapannya imannya yang banyak. Ya ayyuhalladzina orang-orang yang beriman. Dan di sini beriman itu sesungguhnya semua kalangan. Walaupun secara bahasa itu disebutnya dengan dhamir mudzakkar salim, itu untuk kata laki-laki banyak, tapi sesungguhnya mencakup semuanya. Karena itu
laki-laki, perempuan, sedikit atau banyak, yang penting dia beriman dipanggil oleh Allah secara mesra. Ini yang manggil itu Allah. Yang manggil itu bukan suami, bukan istri, bukan orang tua. Orang tua sangat kita hormati, kita sangat berbakti sama orang tua. Ibu sama suami juga begitu. Menghormati, menyayangi kita. Bapak memanggil istri, anak memanggil orang tua. Kalau dipanggil gimana? Kalau kita dipanggil gimana? Direspon, didengar kemudian direspon. Apalagi kalau dipanggil sama orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi. Ini bukan orang, tapi Allah yang menciptakan semua orang, menciptakan alam semesta, menghidupkan kita semuanya, memberikan kehidupan kepada kita semuanya, dan memberi segalanya kepada kita, memanggil kita. Wahai orang-orang iman. Begitu ya. Nah, ini kalau kita renungkan bagus sekali. Pada posisi apa keimanan kita? Mudah-mudahan tadi sudah saya sampaikan imannya yang bisa maksimal. Karena iman itu kalau Allah lewat Rasulnya, Rasulullah menyampaikan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu yazid atau yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang harus kita terima tanpa harus ada pertanyaan kalau penolakan. Keimanan itu harus kita yakini sepenuh hati, harus kita mantapkan dalam dada kita, dan kita singkirkan keraguan. Karena keraguan itu merupakan bahaya yang sangat berbahaya. Jadi yakin itu kebalikannya ragu. Kalau di dalam dada kita masih ada keraguan, itu ancaman keimanan kita. Penyakit yang paling berbahaya di dalam diri kita itu adalah keraguan, terutama keraguan yang berkaitan dengan sesuatu yang harus kita imani. Jadi kalau dijabarkan bisa banyak. Misalnya kita yakin kepada Allah dan segala macam hal yang perlu kita pahami. Kita yakin pada malaikat, kita yakin pada hari keadilan. Misalnya di mana semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan mendapatkan balasan secara adil. Itu harus kita yakin. Setelah kematian kita semuanya, nanti kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Semuanya akan ada rekaman, catatan. Ya. Mungkin Bapak Ibu menyaksikan kalau di media massa sekarang kemarin yang rame-rame masalah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Itu ada CCTV-nya. Sebagian katanya dihilangkan sebagai alat buktinya. Kalau kita semuanya CCTV Allah, rekaman Allah melalui Raqib dan Atidnya, semuanya akan terlihat asli, Bapak-Ibu sekalian. Kalau di era sekarang itu ada jejak digital. Apa yang kita lakukan sekarang, mau baik mau buruk, apa yang pernah kita lakukan di media sosial itu, semuanya akan terekam. Kalau yang suka lihat misalnya lewat media sosialnya apalah, yang baik-baik akan nanti ada rekaman, yang buruk-buruk mungkin yang suka yang porno-porno, semuanya akan terlihat jejaknya. Makanya nanti kalau pejabat itu akan bisa dikorek semua, jejak digitalnya akan diketahui. Bahkan jejak digital Allah dan malaikat itu bukan saja yang dalam media sosial, semuanya
biasanya itu akan ada rekamannya dan akan dipertontonkan ini. Gitu. Kita harus yakin. Kira-kira nanti kalau di akhirat kita ingin melihat, menonton dan sekaligus ingin mendapatkan balasan dan merasakan balasan itu pengen jejak yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Sepakat gitu ya? Nah, mudah-mudahan setelah pengajian ini, setelah kita mantap keyakinan kita, itu akan semakin kuat bersemangat melakukan perbuatan yang nanti di sana akan kita saksikan dan akan kita rasakan semua balasan. Kita singkirkan, kita jauhkan hal-hal yang tidak ingin nanti kita saksikan di sana dan tidak ingin kita rasakan balasan buruknya. Sepakat betul itu? Sepakat betul? Itu kita harus yakin. Enggak usah dipertanyakan. Itu kan enggak mesti, enggak jelas. Makanya saya bilang, kalau enggak percaya udah mati itu dulu. Nanti tahu. Karena syaratnya harus ada mati dulu. Kalau enggak mati enggak akan ada. Tapi Bapak sekalian, saya agak setback ke belakang. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah melakukan Isra, suatu perjalanan malam. Kalau subhanallah asra bi 'abdihi, abdul itu bukan saja ruhnya, tetapi dengan jasadnya. Perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa naik buraq. Buraq itu artinya barbun. Barbun itu kilat. Jadi pakai kendaraan kilat yang cepatnya secepat kilat. Waktu itu mendengar Rasulullah di pagi hari, tadi malam habis perjalanan itu, apa yang terjadi di responnya? Ada orang yang mendengar Rasulullah cerita malam hari Isra Mi'raj itu percaya langsung 100%, 1000%. Kira-kira kalau ibu bapak di sini Rasulullah bicara tadi malam itu termasuk yang mana? Mau percaya apa ragu-ragu atau menolak? Itu kan sekarang kita punya gimana ya? Waktu itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq, makanya dapat gelar bakar itu. Bakar itu bukan diobong. Bakar itu kalau bahasa Arabnya itu yang pagi-pagi bersegera. Abu Bakar itu sahabat Nabi sejak kecil, tahu persis seperti apa Muhammad SAW. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Apapun yang dikatakannya pasti itu benar. Maka Abu Bakar itu ya termasuk orang yang langsung menerima. Saya percaya tidak ada keraguan sedikit. Maka beliau dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu itu bukan Abu gosong bukan. Tapi Abu itu ayah. Bakar itu yang bersegera, As-Siddiq itu yang membenarkan. Orang yang bersegera membenarkan Rasul. Nah itu Abu Bakar. Nah kemudian ada kelompok yang sebaliknya yang menolak. Contohnya Abu Jahal, pamannya sendiri Abu Jahal. Kemudian Abu Sufyan, Abu Gosong, Abu Manjah. Nah kayak itu termasuk yang menolak. Pak Muhammad ini sudah gila ini. Enggak mungkin lah, enggak waras ini Muhammad. Masa semalaman dari sini ke Masjidil Aqsa, apalagi naik ke langit 7. Wah Muhammad ini sudah gila ya. Maka itu jadi ajar untuk mengolok-olok dan menghina Muhammad. Wah Muhammad ini sudah waras, tinggalkan saja, jangan ikuti. Diprovokasi itu para pengikut Nabi. Nah, tapi kan pengikut Nabi semakin kuat dengan keimanannya. Lalu ada kelompok yang ketiga seperti Amr bin As. Dia termasuk orang yang kita sebut ragu, mau menolak Muhammad itu dari dahulu. Siapapun tahu, orang Mekah dan sekitarnya tahu bahwa Muhammad itu orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong, akhlaknya luar biasa. Insya Allah yang di sini jujur semuanya. Amin. Insya Allah. Ibu senang nggak kalau punya suami jujur?
Kalau suaminya jujur seperti Nabi Muhammad senang ya? Senang katanya Pak. Loh, senyum juga katanya. Nah, jadi termasuk Amr bin As. Amr bin As itu yang kemudian setelah menjadi sahabat, dia menjadi gubernur di Mesir. Ada yang sudah Mesir itu? Nah, di Afrika sana. Dulu ketika masa jahiliyah kan Amr bin As ini orang yang sangat cerdas. Kan diutus kafir Quraisy untuk menegosiasi Raja Negus atau Najasyi ya, agar sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia itu dikembalikan. Nah itu yang diutus itu Amr bin As. Memang dia politikus, negosiator, walaupun kemudian tidak berhasil. Nah termasuk ketika peristiwa harus Isra dia menolak Muhammad tidak pernah berbohong. Tapi kok nggak masuk akal? Jadi pertanyaannya dia. Jadi kalau ukuran kebenaran itu akal, agak repot ya. Karena akal itu punya keterbatasan. Nah ini hanya kalau orang ingin menolak sesuatu berhadapan dengan keimanan, itu standarnya itu akal. Mohon maaf, saya sebut orang yang sombong. Apa itu? Orang yang sombong. Sombong itu arogan. Justru dengan adanya sesuatu yang harus kita imani, mestinya menyadarkan kita bahwa manusia itu punya keterbatasan. Ilmu itu enggak cukup bagi kita sebagai bekal hidup kita agar hidup kita ini bahagia di dunia dan akhirat. Harus ada yang disebut dengan iman. Karena iman itu termasuk juga wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh indera, penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita, penalaran kita. Itu masalah iman. Contohnya, misalnya dalam rukun iman itu iman kepada malaikat. Ini katanya ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengawasi kita, mengawasi CCTV ya, semuanya direkam. Kalau pakai otak dari kita mana malaikat? Malaikat itu nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa diraba. Mana malaikat? Iya kan? Otak kita nggak akan dilihat. Pakai mikroskop dilihat nggak kelihatan. Jangankan melihat malaikat, melihat angin aja tidak bisa. Warna angin apa? Warna angin merah ya. Coba ya kalau masuk angin dikerok gitu merah. Ya, ya. Itulah manusia. Mata kita nggak bisa melihat. Terlalu kuat cahaya matahari, mata kita terlalu gelap, mata kita juga tidak bisa melihat. Terlalu keras, telinga kita juga tidak kuat. Undangannya bisa bolong, terlalu pelan, tidak bisa kita dengar suara dan sebagainya. Akal itu juga konslet sedikit saja bisa error itu usaha dan seterusnya. Jadi mohon maaf kepada sekalian, kalau manusia menolak keimanan, menolak sesuatu yang harus kita imani, orang yang tidak tahu diri akan keterbatasan dirinya. Mohon maaf ya. Jangan sampai ada yang masuk gitu. Insya Allah rezeki nggak ada. Nah ini penting saya tegaskan kepada sekalian, karena ini diawali dengan secara tidak langsung, secara implisit, ya, secara implisit itu secara tersirat. Ada tersurat, ada tersirat. Ini sesungguhnya sekaligus juga mengingatkan kepada kita untuk terus mengupdate keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Apa itu ya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mengingatkan untuk marilah kita terus meningkatkan keimanan kita. Mungkin kita sudah beriman, tapi lebih baik kalau keimanan ini kita terus tingkatkan. Kenapa Bapak sekalian? Keimanan itu penting untuk selalu kita tingkatkan. Jangan merasa iman saya sudah cukup, sudah kuat. Yang namanya meningkatkan keimanan itu harus kita lakukan sesering
ingin membuat ilustrasi, membuat perumpamaan biar mudah. Kalau kita ingin menjadi seorang yang baik, ya saya ambil seperti pohon. Alam tara kaifa darallahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Syajarah thayyibah itu pohon yang baik. Allah memberikan contoh itu dalam surat Ibrahim. Ibrahim berapa ya? Ayat 23, 24 misalnya. Nah, meskipun manusia ini tidak sama persis dengan pohon-pohonan, tapi banyak hal yang memiliki kesamaan. Misalnya Bapak-Ibu sekalian, dalam pohon itu strukturnya itu yang paling bawah ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Nah, iman itu ibarat apa? Akar. Ibarat akar. Maka kalau kita bertanya iman itu seperti apa ya? Itu seperti hanya kita melihat pohon. Umumnya akar itu tidak bisa kita lihat. Kecuali mungkin tanaman hidroponik itu bisa kita lihat akarnya. Tapi secara umum akar itu kalau kita lihat tidak bisa dilihat. Jadi kalau kita ingin melihat keimanan kita, iman itu seperti apa? Seperti kita bertanya, akar pohon itu seperti apa ya? Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat akar itu? Nah, kita bisa lihat dari daunnya. Kalau akarnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menyerap zat-zat yang dibutuhkan, maka akan terlihat daunnya menguning, layu, pohonnya tidak tumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat, seperti itu. Jadi iman itu akan terlihat dari Islam kita. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau iman saja tidak terlihat, maka harus bisa kita lihat, harus kita bisa dengar. Ada rukun Islam itu pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bisa kita lihat, ditampakkan. Kalau orang iman kepada Allah, sholat itu bisa dilihat, bisa didengar. Orang bisa terlihat melakukan puasa, sahur. Kita ikut sholat tarawih juga malam. Ada gerakannya, ada perilakunya. Itulah Islam pada saat. Jadi kalau orang mohon maaf ya ngaku Islam tapi sholatnya cukup eling saja. Sholat itu eling artinya doa. Mohon maaf Pak, di sini ada yang kejawen. Ya, yang agamanya kejawen ya. Orang kejawen itu kalau waktu sholat tidak sholat. Nggak ruku, nggak sujud. Ya, orang kejawen itu kalau sholat pas matahari tengah-tengah itu waktu sholat eling. Ini cukup eling. Nah, itu kalau dalam Islam itu tidak seperti itu. Ya, harus ada bukti konkret. Kalau kita peduli sama orang lain, ingin menolong sama orang lain, nggak cukup kasihan, kayak gitu. Tapi harus ada bukti konkret. Kasihan kita itu dibentukkan dengan memberikan pertolongan, tenaga, pikiran, dana, makanan yang dibutuhkan. Itu namanya Islam. Halo, itu ya. Kalau orang Islam ini ada bentuknya. Kalau kita ingin untuk memberi makanan kita, ada bukti konkretnya. Rajin ke majelis taklim, rajin baca Quran, rajin mendengarkan tausiah atau nutrisi rohani. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk memberikan nutrisi untuk rohani. Kalau nggak salah dulu saya pernah ngisi sedikit waktu di sana dulu berapa tahun yang lalu. Jadi kita ini semuanya tanpa kecuali terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini harus beri kita nutrisi makanan. Jangan hanya makanan dan minuman yang merupakan makanan jasmani saja, tapi rohani juga harus diberi nutrisi. Nah, nutrisi rohani itu diantaranya ikuti majelis taklim seperti itu. Bagaimana kita bisa mengisi pesan-pesan moral itu dengan Al-Quran. Ramadan
ini disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya keraguan sedikit pun di dalam, tidak ada keraguan. Ini Bapak Ibu baca lihat HP itu sehari berapa menit? Lihat YouTube, Ibu lihat sinetron berapa menit, berapa lama itu? Ini kok senyumnya gimana? Sekarang lihat Quran itu sehari berapa lama? Itu nanti akan ada rekamannya. Ini waktu di dunia ini dipakai apa saja ini. Nah, kalau kita nanti ingin melihat di akhirat nanti semuanya tontonan dari yang lain, mari kita gunakan sisa kesempatan umur kita ini sebaik mungkin. Ibu Bapak tahu nggak sisanya berapa lagi? Berapa lama? Nggak ada yang tahu tersebut. Dan kematian itu nggak ada syaratnya harus sepuh dulu, harus sakit dulu. Yang muda-muda, ada nggak yang muda meninggal? Ada juga. Jadi kematian itu memang misteri. Kematian itu pasti dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadi dalam hidup kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa semuanya akan meninggal. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian ketika menghampiri tidak bisa kita hindari. Kematian ketika sudah menghampiri, sudah jemput ajal kita tidak bisa menghindari. Tempo nanti kasih uang banyak tidak bisa. Kalau sudah saatnya kematian itu pasti terjadi. Fa'innahu mulaqikum, pasti akan menjemput. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum betul-betul ajal itu menjemput kita, marilah kita maksimalkan sisa umur kita ini ya, untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan di mana pahalanya, berkahnya akan dilipat ganda. Mestinya bagi orang yang yakin itu percaya. Bahkan dengan merelakan hati, mengurangi, menyisihkan, menunda berbagai kegiatan, berbagai program yang mungkin tidak terlalu penting, kita prioritaskan. Monggo Bapak Ibu sekalian bikin program nanti di bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Semuanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sederhanakan bentuk kegiatan itu hanya dua saja. Satu yang sifatnya hablullah, ibadah langsung kepada Allah. Yang kedua hablul minannas, atau lebih luas lagi hablul minal alam. Alam itu kullu masillah. Ada yang langsung kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu artinya mengabdi, menyembah. Jadi kita ini budak itu hamba yang tidak memiliki apa-apa. Kita ini hanya budaknya Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, kita ada musibah, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa. Mobil kita yang mewah, rumah kita yang mewah, modal perabot yang serba wah. Jangankan itu, diri kita semuanya milik Allah. Harta yang banyak itu akan dibawa. Yang akan dibawa apa itu? Amal soleh itu yang nanti akan dibawa kehidupan yang lebih kekal. Hidup di dunia ini berapa lama itu? Jadi kalau udah seperti gini, di atas 50, di atas 60, hidup ini masih bentar banget rasanya. Dan sebetulnya, nah, kalau kita habis di dunia ini untuk melakukan hal yang berat-berat,
pokoknya sesuai kemampuan. Namanya kebaikan itu kepada Allah. Bisa puasa dengan sholat, dengan apa banyak berzikir sama Allah dan seterusnya. Semoga Bapak sekalian nanti misalnya bisa dilihat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat 35 itu ada 10 golongan. Saya tidak akan mengurai, itu bisa dilihat di rumah. Ada 10 golongan yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Kira-kira kita akan masuk ke golongan yang mana? Kita mau mengutamakan golongan yang mana? Ya. Itu ayatnya agak panjang. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Ada 10 golongan. Semoga ibu nanti ya di bersama ya cek kita mau masuk. Ada sedikit sepakat itu. Ya, jadi intinya ada yang langsung kepada Allah, ada yang kepada alam semesta manusia. Wa yunnas anfa'uhum. Kita bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia, kepada alam sesuai dengan kapasitas kita. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan pengalaman, bisa dengan apapun Bapak sekali. Kalau kita termasuk yang punya banyak luang waktu, kita berwakaf dengan waktu, dengan tenaga, gitu ya. Tidak usah kecil hati. Nah ini Bapak sekalian, jadi Ramadan sekali lagi ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita jadikan momen untuk beribadah. Ya, jadi memang dalam hidup ini Bapak sekalian itu Allah sudah membuat semacam sunat. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau menurut pedagang ada saat-saat yang biasanya berpeluang dapat keuntungan banyak. Dan para petani juga begitu, habis kemarau panjang, turun hujan, sangat dinanti-nanti. Ini masa panen itu sangat senang. Belajar pegawai juga tanggal muda. Kalau pas dengan tanggal muda, itu gaji pun senang betul. Kayak gitu. Nah ini pastinya kita menyambut Ramadan ini adalah momentum saatnya, waktunya yang sangat tadi baik sekali. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Janji Allah itu kira-kira ditepati nggak? Tepati. Allah itu nggak seperti orang yang kadang-kadang bohong. Tapi insya Allah kalau jamaah sini ya ada yang suka bohong. Allah akan menjanjikan maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azimah dan pahala yang besar. Amin. Insyaallah. Baik, saya lanjutkan ini ya. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, jadi puasa itu sudah digariskan. Kataba itu enggak, sudah ditetapkan, sudah diwajibkan. Bagi sekalian. Nah, jadi puasa ini sudah diwajibkan. Puasa itu apa ya? Cara bahasa. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri, mengendalikan diri. Itu artinya asyam atau as-shaum. Menahan diri atau mengendalikan diri, itu artinya secara bahasa. Kalau dalam Ramadan itu ada bukti pengendalian diri, menahan diri yang paling pokok. Menahan dari yang membatalkan puasa, yang pokok itu makan, kemudian minum, berhubungan badan, itu yang paling dasar. Mulai kapan itu? Mulai dari terbit fajar sampai kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Itu dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita makan minum itu ya bisa tadi mulai ya, apa namanya? Kalau makan minum itu berarti malamnya boleh. Kalau maghrib sampai terbit fajar. Ya, waktu mulai masuk subuh, nah disitulah awal mulai kita berpuasa. Ya, kalau imsak itu yang biasa 10 menit itu untuk hati-hati itu ya. Itu yang pokok Bapak Ibu sekalian.
Tapi sesungguhnya puasa dalam arti pengendalian diri itu maknanya sangat luas. Nah ini yang sangat bagus. Memang mohon maaf Bapak ya Ibu, mungkin bagi yang awal-awal itu puasa itu tadi dari makan dan minum. Dan ini kalau kata Nabi banyak yang seperti ini. Kalau di sini insya Allah tidak sekedar menahan dari makan dan minum atau berhubungan dengan. Kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal aqas." Alangkah banyaknya orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Nah ini tadi puasa. Karena sesungguhnya puasa yang kalau menurut Imam Ghazali itu tingkatannya kedua dan ketiga, bukan puasa umumnya, itu manfaatnya sangat besar. Mengendalikan diri bukan saja makan dan minum, tapi juga yang lain, menahan marah, menahan emosi, menahan kalau bicara betak-betak, menahan, mohon ibu-ibu baik-baik, boros. Ya, ibu yang mungkin belajarnya terlalu banyak, tidak terlalu penting, ya tahan. Bukan hanya ibu, bapak-bapak juga begitu. Ya, jadi banyak waktu kita dicuri untuk hal-hal yang tidak perlu kita kendalikan. Nah, kadang-kadang kalau kesenangan itu sampai berlebihan, tidak tahu batas waktu dan uang. Nah, lewat puasa kita kendalikan. Makan. Sekarang tidak seperti dulu itu, mohon maaf ya. Kalau dulu makan itu banyak kekurangan, sekarang banyak makan kelebihan. Dan seperti itu. Nah, hiburan. Kalau dulu mungkin kurang hiburan, kalau sekarang banyak hiburan. Mari Bapak sekalian, kita harus kendalikan. Jadi salah satu inti dari puasa itu adalah latihan mengendalikan diri. Kalau kita menjadi orang yang cerdas secara spiritual, cerdas dalam mengendalikan menahan diri, ya, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Sekarang kan misalnya mohon maaf ya, itu kan banyak yang pegang HP itu. Makanya kalau kita sering selfie, bikin status, bikin foto, share gitu ya, kendali. Sepakat bukan ibu? Sepakat. Nah, sekiranya itu tidak baik kita kendali. Biasanya kalau banyak bicara, ya, mohon maaf, mungkin dalam bicara itu ada hal-hal yang mungkin ada ghibahnya. Kalau di Jawa sini, salah satu ya, berumpi itu nggak ada ya. Loh kok sekarang banyak berumpinya di WA group gitu ya. Nah, insya Allah nanti lewat puasa ini betul-betul kita selektif, kita kendalikan. Sepakat itu? Sepakat ya. Nah itu hakikat dari puasa itu sesungguhnya mengendalikan diri untuk tidak ria, tidak sum'ah, tidak mudah marah, tidak apa pun. Ya kalau bahasa kita apa nih, pamer, ya pokoknya ya jangan yang buruk, yang bagus-bagus juga itu menjadi tidak baik kalau tadi misalnya ada ria, tidak ikhlas, tidak ridho dan seterusnya. Nah lewat puasa ini kita ya, jadi bukan sekedar yang buruk, yang baik pun kalau berlebihan itu tidak bagus. Makan itu bagus kalau dibutuhkan, tapi kalau melebihi kebutuhan keperluan menjadi tidak bagus. Hiburan itu diperlukan, tapi kalau berlebihan itu bisa membahayakan. Dan seperti itu. Itulah makanya naik kendaraan. Kalau kendaraannya jalan itu bagus dibutuhkan, tapi kalau berlebihan, terlalu cepat bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Itu yang tidak boleh. Ya, gitu. Jadi rem puasa itu rem kehidupan. Tersebut. Nah, itu kutiba alaikum. Jadi makanya di ujung ayat ini disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, jadi supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa itu? Iya. Nah, kalau secara bahasa
itu dari bahasa Arab, waqayati, riqayah, itu kata dasarnya. Jadi takwa itu artinya menjaga atau memelihara diri. Takwa secara bahasa. Berarti kalau menjaga bukan saja jasmaninya yang menjaga, tapi rohnya. Terutama ini mindset kita. Ya, ini yang harus kita jaga, otak kita. Sesungguhnya bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual itu perlu dijaga. Jadi di sini yang perlu dijaga. Makanya tadi kalau kita bicara tentang iman, yang paling utama harus kita jaga, yang harus kita rawat itu, kalau pohon itu adalah apanya? Akarnya. Kalau orang itu kepalanya di sini mindsetnya. Gitu ya, maka kita perlu ngaji, perlu banyak ingat sama Allah. Itu di sininya ya. Kalau kita memelihara tanaman itu akarnya. Makanya kita diperintahkan sujud itu ke bawah. Kalau pohon itu kepalanya ada di akarnya, kalau manusia itu kepalanya ada di sini. Gitu. Makanya di Quran itu surat Ar-Rahman apa lebih ya? Gimana Bu? Ada ayat kemudian yang coba Ar-Rahman Al Quran, Al Insan, Al Bayan, terus An-Najmu Wasyajaru Yasjudan. Nah ini kita mau Wan-Najmu Wasyajaru Yasjudan. An-Najmu itu artinya jenis pepohonan yang merambat, bukan tanaman keras. Wasyajaru itu tanaman keras. Yasjudan, dia selalu bersujud. Jadi bersujud. Kalau bersujud kepalanya apa sekarang bau? Nah, tanaman itu bersujud, akarnya itu menyerap zat-zat yang diperlukan. Kalau tanaman itu menyerap zat-zat makanan, kalau yang makro mikro itu ada natrium, ada fosfor, ada kalium dan zat yang lainnya. Manusia juga begitu. Otaknya, ininya, mindsetnya ini perlu. Ya, karena itu sangat penting. Makanya kalau di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gitu ya. Maka la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang terjaga, terpelihara, selamat jiwa raganya, dunia sampai akhiratnya. Itu tujuan puasa begitu. Kalau orang berpuasa lisannya masih kurang terjaga. Jadi lisan itu mana? Lisan itu katanya tajamnya bisa melebihi. Itu harus dijaga. Yang bisa menjaga lisan, menjaga bicara sembarangan itu kan ininya dikendalikan. Tangannya biasanya pintu dibanting, piring terbang, ya kan, melayang. Nah, itu kan tanda tangan buat apa? Bikin laporan palsu, kira-kira macam-macam. Itu kan yang mengendalikan sini. Tangan ambil makanan, ambil minuman, masuk ke mulut kan gitu. Kan yang memerintah sini ya, terus katanya Bu. Maka yang paling pokok itu ini. Tadi seperti hanya pohon tadi, akarnya bagus sekali. Penting ya kalau begitu ngajinya. Penting. Ya, sekolah itu penting, belajar itu penting. Makanya kalau dalam Islam itu yang namanya belajar itu tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Mahdi itu buaya. Ya, sejak kita dalam kandungan ila lahdi sampai liang lahat. Lahat itu kalau di Sumatera Selatan itu ada kabupaten Lahat. Lahat liang kubur. Jadi namanya belajar itu sepanjang hayat. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kita harus belajar. Jangan ada istilah apa Bu? Gengsi. Jangan ada istilah rasio. Saya malu belajar ikro sama cucu. Kalau sini nggak ada, gitu ya. Itu bukan malu Ibu, itu gengsi. Mohon maaf Ibu. Kalau malu itu al-haya namanya dalam bahasa Arab. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
Tapi kalau gengsi bukan dari iman. Ya, malu itu perasaan enggan, tidak nyaman, tidak mau melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang buruk, yang jelek. Itu malu. Tapi kalau sesuatu yang bagus, jangan malu. Misalnya tadi, mohon maaf ya, ada tetangga yang berinfak bersedekah itu 1 miliar. Ibu pernah pegang uang 1 miliar? Ada yang mewakafkan ini mbahnya Irakus lagi, yang wakaf tanah ini. Orang lain wakaf masih seperti ini. Lalu kita misalnya infaknya 5.000. Orang lain bisa 5 miliar, kita 5.000. Kalau saya tanya, ibu kalau infak 5.000 itu jeleknya bu? Jeleknya bu kalau infak 5.000. Loh kok dia aja ibu? Kalau infak kita sedekah sedikit gitu, 5.000 jeleknya bu? Enggak. Sekecil apapun kalau kebaikan itu lakukanlah. Kata Rasulullah, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqalla. Itu hadis banyak kita hadis itu. Kata Rasulullah, amalan yang bagus yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi terus. Moga bagus kata dia. Ini bulan Sya'ban. Ini sudah tanggal 13. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mulai puasa ayam ungkep ya, atau puasa Senin Kamis dan sebagainya. Tapi yang jelas Rasulullah mencontohkan bulan Sya'ban itu adalah bulan selain Ramadan yang paling banyak puasanya. Begitu menurut istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha dan yang lain. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Kita persiapkan. Yang paling pokok apa yang paling imannya itu nyongsong bulan yang luar biasa, yang mulia, yang penuh keberkahan, penuh istimewa. Jangan sia-siakan. Emang kita bisa jamin Ramadan tahun akan datang dan kita masih diberi kesempatan? Tidak tahu. Sya'ban tahun ini kita tidak tahu apakah Sya'ban tahun depan kita akan diberi kesempatan. Jadi jangan pernah kita abaikan, kita sia-siakan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu artinya berdulu-duluan. Berdulu-duluan. Bukan berlomba bertanding berhadap-hadapan. Tapi berdulu-duluan itu ya berdulu-duluan berlomba. Nanti yang lain dulu silakan gitu. Kalau yang lain banyak yang nyumbang, kita baru nyumbang lagi gitu ya. Jadi kalau kebaikan itu bersegera, jangan ditunda-tunda. Sepakat dulu. Nah, mari Bapak sekalian, ini bulan Sya'ban, kita tingkatkan ya semangat kita. Terus kita jadikan latihan sehingga nanti bulan Ramadan itu sudah siap. Ibu-ibu sudah terbiasa bangun malam hari makan sahur sampai biasa dereng. Latihan membangunkan putranya, cucunya sampai biasa dereng. Sampun. Nah, coba sekarang masih ada waktu beberapa hari lagi kita siapkan ininya dulu. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Itu nanti kalau sahur jangan Rasulullah. Wah ini apalagi bapaknya mohon maaf ya. Ya tidak saya panjang-panjang kalau ibunya bangun menyiapkan sahur. Atau kemarin ini ada bapak yang menyiapkan sahur. Ada juga ya yang nemani gitu. Jangan gini bapak mohon maaf ya, ibunya siap sahur masak situ, bapaknya malah tidur padahal habis makan bola lama itu. Nah gitu kan. Tapi kalau sini sahur ya. Saya kira itu bapak sekalian sudah jam 7 lebih, kecuali mau sampai jam 10. Tidak ya. Ngaji itu nggak usah lama-lama. Yang harus lebih lama dan terus-menerus itu apa aja? Mengamalkan, melanjutkan. Jangan sampai ngajinya banyak tapi mengamalkannya tidak ada. Nah itu. Nah, bapak sekalian mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesempatan oleh Allah, yang tetap semangat dan istiqomah untuk melakukan berbagai kebaikan dan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan yang akan datang.
saja Pak ya. Ya, waktunya itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau sudah berkenan. Insyaallah yang akan datang bisa kita ketemu lagi.